Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jadi justru semua kegiatan yang berkaitan dengan tugas negara tidak boleh diambil dari anggaran pribadi, harus melalui anggaran negara. Jadi harus ditelusuri lebih lanjut oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Apakah ada dua hal yang harus diperiksa? Apakah benar ada anggaran pribadi dari Prabowo Subianto digunakan untuk menutupi kelebihan atau kekurangan, katakanlah demikian lah, karena ada biaya yang lebih besar tetapi anggaran negara yang dipatok sesuai dengan mata pagu anggaran tidak mencukupi, kemudian dikeluarkan kantong dari duit pribadi Prabowo. Nah, ini harus dicek apakah benar ada duit dari kantong pribadi Prabowo yang digunakan untuk tugas negara dalam kunjungan ke luar negeri. Yang kedua, berapa nilainya, dan yang ketiga mekanismenya itu seperti apa. Hari ini kita bicara tentang industri pertahanan, alutsistanya import dari Amerika, dari Prancis, dari negara-negara kafir yang ada di Eropa. Lah kalau kita mau diserang, cukup dengan tidak mengekspor ya under deal ya, atau juga peluru-peluru dari negara-negara yang telah mengekspor alutsista itu, habis kita. Titik elemen masyarakat, terlepas dia warga negara biasa, apalagi orang yang pernah punya jabatan dan ekspor di bidang tertentu, tentulah dilatari atas motif kecintaan pada republik ini. Dan tentu saja kritik semacam ini harus disikapi dengan bijak, dengan cara meletakkan kritik itu dalam konteks untuk mengevaluasi kebijakan, bukan dalam konteks bahwa kritik itu ditujukan kepada personal tertentu sehingga harus ditanggapi secara emosi melalui pendekatan personal tertentu. Nah, hal ini yang saya baca terhadap tanggapan yang disampaikan oleh Seskap Kabinet di Indra Wijaya yang memberikan respon terhadap kritikan mantan diplomat, juga pernah menjabat meskipun hanya 3 bulan ya, Wakil Menteri Luar Negeri, yakni Dino Patijalal. Respon yang diberikan menurut saya adalah respon yang lebih dipersonifikasi atas kinerja Seskap Teddy Indra Wijaya, bukan dalam konteks kinerja sebuah lembaga negara yakni Presiden, yang dalam beberapa kali kunjungan ke luar negeri memang diberi kritik tajam oleh Dino Patijalal. Dan saya pikir bukan hanya Dino Patijalal, banyak elemen masyarakat yang juga mengkritik tentang masifnya kunjungan ke luar negeri Presiden, padahal pada saat yang bersama kunjungan-kunjungan itu juga tidak memberikan dampak yang signifikan. Adapun klarifikasi yang disampaikan oleh Teddy Indra Wijaya, boleh jadi itu adalah klarifikasi yang lebih karena sentimen personal, karena dia memberikan klarifikasi lebih kepada karena dirinya dimention oleh Dino Patijalal. Lebih baik kita dengar dulu dan nanti kita akan ulas lebih lanjut tentang apa yang disampaikan oleh Teddy Indra Wijaya selaku Seskap atau Sekretaris Kabinet terhadap mantan diplomat Dino Patijalal. Kemudian berikutnya, karena saya di-mention oleh Pak Dubes Dino, saya mau luruskan beberapa hal. Sebelumnya, terima kasih atas masukan yang telah diberikan, sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, walau hanya diberi kesempatan sekitar 3 bulan. Jadi yang pertama, masalah biaya bila ke luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Kemudian yang kedua, jumlah rombongan. Ini sangat penting. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal. Ini sudah banyak yang tahu, termasuk juga wartawan pasti tahu itu semua. Kemudian yang ketiga, jadwal harus 1 tahun sebelumnya. Jadi gini, perkembangan dunia global itu sangat dinamis, hari per hari. Nah, jadi ada jadwal tahunan dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara, ya. Kemudian yang keempat, masalah protokoler dan frekuensi keluar negeri dalam 1,5 tahun terakhir.
Jadi Presiden Prabowo itu Ketinggalan video klarifikasi dari Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya yang memang secara spesifik memberikan tanggapan atas kritikan yang disampaikan oleh ex-diplomat, jadi Dino Patijalal begitu. Dan walaupun belum semuanya, nanti akan saya berikan ringkasan ulasan, tapi setidaknya ada beberapa catatan ya dari apa yang disampaikan oleh Teddy Indrawijaya sehubungan dengan klarifikasinya atas serangan pribadi, katakanlah begitu, karena nampaknya Seskap ini tidak melihat ansih kritikan yang disampaikan oleh Dino Patijalal itu kepada lembaga kepresidenan, khususnya dalam konteks kebijakan melakukan lawatan ke luar negeri. Tetapi Seskap lebih melihat apa yang disampaikan oleh Dino Patijalal lebih kepada kritik pada pribadinya atau bahasa lainnya serangan pada pribadinya, sehingga secara spesifik dia juga memention nama Dino Patijalal sebagai bentuk klarifikasi langsung atas dirinya begitu, yang juga sempat disebut oleh Dino Patijalal. Baik, kita coba akan berikan ulasan. Tadi saya sudah memberikan pengantar bahwa siapapun bagian dari anak bangsa di negeri ini, warga negara, terlepas dia orang biasa, apalagi orang tadi punya pengalaman spesifik di bidang tertentu yang dia sampaikan dalam konteks untuk memberikan pandangan atas penyelenggaraan kekuasaan, tentu itu berangkat dari motif kecintaan pada bangsa ini. Jadi jangan dianggap orang yang mengkritik itu karena tidak suka pada pemerintah, benci dengan penguasa, lalu dia mengkritik. Justru karena kecintaan pada negeri ini, pada negara, pada bangsa, maka apa yang dipandang sebagai sebuah kekeliruan itu adalah bagian dari kecintaannya pada negara, agar kekeliruan itu bisa segera diluruskan dan agar kekeliruan itu tidak memberikan dampak yang lebih luas. Kenapa? Karena kekeliruan jika itu dilakukan oleh personal, individual atau pribadi, tentu mudorotnya hanya berdampak pada personal atau individu tersebut. Namun ketika kekeliruan itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan, jabatan, apalagi jabatan dalam sebuah negara, tentu dampaknya akan luas. Dan di titik itulah saya pikir saya ingin kembali menegaskan apa yang dilakukan oleh Dino Patijalal, juga elemen masyarakat yang lainnya yang memang belakangan mengkritisi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang dari sisi insentitasnya ya terlalu masif dan dari sisi biayanya juga begitu besar, dan sempat dibahas juga oleh sebelah media diantaranya oleh Tempo tentang anggaran miliaran rupiah dalam setiap lawatan ke luar negeri, lalu dikaitkan dengan apa sih dampak keluaran atau hasil dari kunjungan tersebut, apakah memang signifikan atau tidak. Nah, itu yang kemudian diantaranya dimasukkan kritik oleh Dino Patijalal karena dia punya pengalaman begitu. Namun memang dalam konteks tanggapan yang disampaikan oleh Mayor Teddy tadi, yang pertama, Mayor Teddy tidak kemudian fokus pada apa yang menjadi materi kritik dan kemudian dia jelaskan klarifikasi versi dirinya kepada publik, tapi lebih kepada mendelegitimasi pengkritiknya, yakni ketika dirinya menyebut Dino Patijalal sempat menjabat Wamenlu meskipun hanya bertahan 3 bulan, implisit dia ingin menyatakan kepada Dino Patijalal, lu juga jadi Wamenlu cuma 3 bulan diberhentiin, berarti lu kagak becus, jadi gak usah ngeritik terlalu jauh lah. Jadi statement itu sebenarnya tidak perlu keluar, jadi fokus saja pada materi klarifikasi yang ingin disampaikan pemerintah, jika memang itu klarifikasi dari pemerintah, dari negara. Namun saat saya melihat video versi lengkapnya atau juga cuplikannya yang tadi sempat saya berikan begitu, saya lebih melihat bahwa itu klarifikasi atas pribadi atau personifikasi setidaknya dari pihak Teddy Indrawijaya selaku sekretaris kabinet, tapi tidak utuh atau tidak bisa mewakili klarifikasi dari sebuah institusi pemerintah dalam hal ini negara yang memang memberi tanggapan yang layak pada kritikan rakyat itu. Jadi lebih ke personifikasi, seolah-olah kritikan itu hanya disampaikan oleh Dino Patijalal dan kepentingan kritikan itu seolah-olah hanya dan untuk ditujukan kepada Dino Patijalal. Padahal begini ya, bahwa kritikan itu disampaikan Dino Patijalal, iya. Bahwa beberapa esensi kritikan itu yang diklarifikasi berasal dari Dino Patijalal, iya. Tetapi dari sisi material, banyak pihak, banyak yang kemudian
melihat persoalan tentang kunker atau kunjungan kerja Presiden melakukan lawatan ke sejumlah negara di luar negeri itu, substansi kritik yang disampaikan Dino itu juga mewakili publik, mewakili elemen masyarakat lainnya, sehingga selayaknya semestinya klarifikasi ke depan jika itu dikeluarkan oleh lembaga negara lebih baik bersifat umum, tidak dispesifik ditujukan kepada individu tertentu, apalagi dengan motif karena pejabat itu sempat dimention lalu kemudian buat klarifikasi. Jadi tidak dewasa gitu, kekanak-kanakan gitu. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, nah ini yang saya juga sudah bikin meme, ada juga di Facebook saya edarkan juga di sejumlah grup WhatsApp, saya edarkan juga di akun Facebook saya, silakan cek di akun Facebook saya, Ahmad Kozzinuddin ya, tentang soal anggaran kunker ke luar negeri yang diklaim oleh, saya sebut diklaim karena belum ada proses pembuktian. Harusnya memang ada audit dari BPK untuk memeriksa apakah benar sejumlah anggaran luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto itu sebagaimana yang diklaim oleh Seskap atau Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebagiannya menggunakan dana pribadi. Nah, karena harus diperiksa apakah benar. Nah, tapi begini, kunjungan ke luar negeri menggunakan dana pribadi itu tetap keliru. Bukan kemudian kita memberikan apresiasi berarti Prabowo itu dermawan, mau mengeluarkan harta pribadi untuk kepentingan negara. Tidak, kenapa? Negara ini telah memberikan seluruh fasilitas anggaran, sarana dan prasarana, bahkan SDM-nya lengkap, ya ada tentara, ada polisi, ada kementerian dan sebagainya, itu untuk mendukung kinerja Presiden. Jadi justru semua kegiatan yang berkaitan dengan tugas negara tidak boleh diambil dari anggaran pribadi, harus melalui anggaran negara. Jadi harus ditelusuri lebih lanjut oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Apakah ada dua hal yang harus diperiksa? Apakah benar ada anggaran pribadi dari Prabowo Subianto digunakan untuk menutupi kelebihan atau kekurangan, katakanlah demikian lah, karena ada biaya yang lebih besar, tetapi anggaran negara yang dipatok sesuai dengan mata pagu anggaran tidak mencukupi, kemudian dikeluarkan kantong dari duit pribadi Prabowo. Nah, ini harus dicek apakah benar ada duit dari kantong pribadi Prabowo yang digunakan untuk tugas negara dalam kunjungan ke luar negeri. Yang kedua, berapa nilainya, dan yang ketiga, mekanismenya itu seperti apa? Apakah kemudian anggaran negara dengan anggaran pribadi dicampur aduk? Ini nggak profesional. Nggak profesional. Apakah negara ngutang dulu? Ini juga nggak proporsional kalau ngutang ke pribadinya Prabowo. Apakah kemudian Prabowo memberi bantuan hibah kepada kunjungan luar negeri yang itu dilaksanakan oleh dirinya sendiri? Itu juga tidak profesional. Karena itu saya mendorong ada pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap aktivitas kunjungan ke luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang konon menurut klaim dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebagiannya untuk menutupi kebutuhan anggaran itu ditutup melalui anggaran pribadi Presiden Prabowo Subianto. Ini kritikan berkaitan dengan anggaran. Yang kedua, sebenarnya ini kan negara ya, manajemennya harus manajemen negara, jangan manajemen tidak profesional seperti ya warung nasi begitu. Kenapa? Ada sesuatu yang tidak proporsional pada saat negara ya memberikan tugas yang jelas dalam hal ini untuk kunjungan ke luar negeri, lawatan ke luar negeri, dan memang anggaran yang tersedia untuk itu, maka tindakan yang harus dilakukan oleh pejabat penyelenggara negara adalah melakukan kunjungan sesuai dengan alokasi anggaran. Jangan nambah-nambah agenda yang kemudian membengkak dengan alasan nanti akan ditutup anggaran pribadi. Ini keliru. Nah, yang kedua, justru kemarin ada hal yang sebenarnya itu berkaitan dengan taklif syara, berkaitan dengan pembebanan hukum syariat kepada individu, yakni ibadah kurban. Justru ramai dikabarkan ada 1096 sapi kurban Presiden Prabowo Subianto diambil dari kantong APBN 100 miliar rupiah. Itu keliru. Tapi ya akhirnya diklarifikasi itu bukan kurban tapi disebut sebagai banpres. Nah, kalau banpres dagingnya itu bukan daging kurban, ya daging biasa yang disembelih biasa. Karena kurban itu adalah ibadah tertentu untuk individu muslim yang tauqifiyah atau mekanisme tata cara penyelenggaraannya sudah ada ketentuannya. Nah, padahal yang harusnya itu pribadi yang menyelenggarakan justru diambil anggaran negara 100 miliar rupiah untuk kurban presiden. Nah, padahal yang sebenarnya itu tugas negara seperti kunjungan ke luar negeri ini justru diklaim mengambil kantung pribadi.
Jadi negara ini gimana cara mengelolanya? Kita bertanya sebagai rakyat. Ini apa manajemen warung nasi ya? Warung nasi saja sekarang sudah bagus manajemennya. Misalnya dia tidak akan jualan nasi kalau nasinya belum masak. Jadi dia tutup dulu tuh. Kalau nasinya belum masak, begitu sudah masak baru dibuka tirainya begitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Seskap Teddy Indrawijaya alih-alih menunjukkan bahwa pribadi Prabowo itu sangat dermawan ya, mau mengeluarkan uang dari kantong pribadinya untuk tugas kenegarawanan, dalam hal ini lawatan ke luar negeri, malah sebaliknya justru menunjukkan manajemen keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto ini bermasalah. Dan ini justru akan menimbulkan apa? Celah-celah terjadinya korupsi. Karena di antara korupsi itu adalah penyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan keuangan negara, yang kemudian keuangan negara itu dirugikan, yang kemudian diuntungkan itu adalah diri sendiri, orang lain, atau korporasi begitu loh. Makanya Seskap ini setidaknya harus belajar tentang Undang-Undang Tipikor agar pengelolaan anggaran itu benar tur pener kalau kata orang Jawa begitu. Jangan mengelola anggaran negara seperti mengelola anggaran partai. Kalau itu ya kegiatan partai, misalnya kegiatan Partai Gerindra, kampanye ke daerah-daerah, anggaran dari Gerindra sudah dialokasikan, Prabowo ingin menambah lawatan ke sejumlah kota atau kabupaten agar Partai Gerindra bisa mencapai titik-titik yang terluar, terjauh, dan marginal misalnya. Kemudian dikeluarkanlah anggaran pribadi Prabowo untuk membackup kebutuhan lawatan partai itu dibolehkan, itu tidak mengapa, suka-suka Prabowo karena itu agendanya partai, dalam balik agendanya Gerindra, katakanlah kalau itu yang terjadi. Tapi dalam konteks negara nggak bisa, harus profesional. Justru apa yang disampaikan oleh Teddy Indrawijaya itu mengkonfirmasi melalui pengakuan Teddy Indrawijaya bahwa pengelolaan rencana anggaran, khususnya rencana anggaran untuk lawatan ke luar negeri dari Presiden Prabowo Subianto tidak profesional, tidak prudent, dan rawan terjadi abuse of power. Selanjutnya soal lawatan yang sudah diagendakan setahun, itu kan masukan dari Dinopati Jalal itu kan harusnya teragenda. Biar apa? Agar pembahasannya itu komprehensif sehingga kalaupun butuh SDM atau stakeholder yang dibawa itu banyak, biar sekali jalan segala urusan bisa selesai paripurna. Jangan kunjungan, lalu kunjungan lagi, seperti di Prancis ini. Walau diklaim hanya separuhnya, tetapi karena dilakukan 3 kali, berarti kan 1,5 kali lipat. Berarti sama saja ini membawa rombongan yang lebih banyak daripada periode sebelumnya. Karena kalau periode sebelumnya semua ya direncanakan secara komprehensif sehingga seluruh pejabat dan stakeholder yang terlibat bisa paripurna, tidak bolak-balik. Nah, 1 kali lawatan seluruh urusan terpenuhi, tidak seperti ke Prancis. Januari sudah ke Prancis, April ke Prancis lagi, dan Mei ke Prancis lagi. Ini kunjungan atau lawatan ke luar negeri atau jalan-jalan untuk menengok Menara Eiffel seperti ada di film itu, Eiffel Paris I'm in love. Enggak begitu. Ini negara. Jadi terlepas ada alasan, ada ya perencanaan sifatnya tahunan, ada yang sifatnya insidental berdasarkan kebutuhan daripada hubungan diplomatik luar negeri, tetap saja itu tidak mengkonfirmasi profesionalitas gitu. Dan angka-angka tentang jumlah rombongan yang berkurang tadi menjadi tidak relevan disampaikan sebagai sebuah klaim ya prestasi pengiritan anggaran karena jumlah peserta lawatan berkurang. Karena apa? Walaupun jumlahnya berkurang, tapi insentifnya ditambah 2-3 kali lipat, ya tetap aja boncos. Misalnya di Paris nih, katakanlah kalau sebelumnya 120 orang ya yang diajak diboyong, tapi dalam setahun sekali lawatan dan seluruh agenda terencana komprehensif, seluruh urusan terpenuhi, untuk ekonominya ya semuanya sudah terpenuhi, untuk pertahanan dan militernya terpenuhi, untuk urusan diplomatik dan budaya terpenuhi. Jadi kan irit juga walaupun 160 orang. Nah ini misalkan hanya 60 orang tetapi 3 kali dalam setahun, ya boncos juga gitu loh. Jadi saya pikir kita akan melihat persoalan-persoalan kebangsaan dalam kacamata yang memang bisa diindra oleh rakyat. Dan hari ini tidak bisa kekuasaan itu punya tafsiran tunggal seolah-olah apa yang dilakukan kekuasaan sudah benar gitu ya. Lagi pula ada yang menarik ya, kalau itu adalah agenda yang sudah diagendakan tahunan. Nah sebenarnya ini yang kemarin sudah sempat saya kritik ya.
kenapa merancanakan lawatan ke luar negeri yang sudah disusun setahun sebelumnya? Dalam hal ini, ketika bulan Mei yang lalu, Prabowo pergi Perancis pada saat perayaan Idul Adha. Apakah pihak-pihak yang membuat rencana lawatan itu tidak mengerti, tidak memahami, atau mengabaikan bahwa Indonesia itu adalah negeri yang mayoritasnya penduduknya Muslim, dan umat Islam itu ada 2 hari raya keagamaan yang penting. Yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Maka seorang pemimpin presiden dari negeri yang mayoritas penduduknya Muslim pada momentum hari raya keagamaan umat Islam, yakni hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, harusnya pemimpin yang ada di negeri ini bersama rakyatnya, ibadah bersama rakyatnya, motong hewan korban pada rakyatnya. Kenapa memilih agenda untuk pergi ke Perancis bersamaan dengan Idul Adha? Apakah lebih penting datangi Perancis, Menara Eiffel, ketimbang berkurban bersama rakyatnya? Jadi kan memang kalau kita pahami ya, beberapa klarifikasi yang disampaikan oleh pemerintah itu jadi kayak dalih gitu loh. Dalih untuk pembenaran begitu. Tapi begitu dikejar lagi, salah lagi gitu. Kenapa? Memang tidak jujur sejak awal itu, rencana-rencana yang disampaikan juga tidak jujur ya, apa dampak dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke substansi. Di antara yang disampaikan oleh Teddy Indrawijaya tentang keberhasilan ya, hubungan atau lawatan ke luar negeri yang selama ini sering dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah sistem alutsista kita tidak hanya hanya menggunakan alutsista satu negara, tapi menggunakan sejumlah alutsista. Misalnya kalau sebelumnya dari Amerika, sekarang ada dari Perancis, ada Inggris, dari beberapa negara lainnya lah. Nah, ini bukan sistem pertahanan. Ini namanya hanya menjadi market bagi industri pertahanan global. Dan yang kebijakan pertahanan yang basicnya didasarkan kepada asas import alutsista terbukti lemah. Harusnya belajar dari Iran. Justru Iran ketika embargo militer diterapkan oleh Iran membangun industri militernya sendiri, sehingga ketika diserang oleh Amerika, Iran mampu mengimbangi, bahkan mampu mempermalukan Amerika. Hari ini kita bicara tentang industri pertahanan, alutsistanya import dari Amerika, dari Prancis, dari negara-negara kafir yang ada di Eropa. Lah kalau kita mau diserang, cukup dengan tidak mengekspor ya onder deal ya, atau juga peluru-peluru dari negara-negara yang telah mengekspor alutsista itu, habis kita. Itu kok dibanggakan sebagai strategi pertahanan. Itu strategi menundukkan diri pada ketergantungan militer kepada asing. Katanya Pak Prabowo anti asing, gebrak meja. Justru kebijakan pertahanan seperti ini sama saja menyerahkan leher kedaulatan Indonesia kepada industri militer asing. Sehingga kita harus terus tuh import, ya, import pesawat harus terus, import alutsista harus terus, sehingga kita tergantung. Sehingga apa? Indonesia hanya jadi marketnya bagi industri militer negara-negara tersebut. Di mana keuntungannya? Harusnya mandiri, bangun industri yang asasnya untuk pertahanan militer paling kuat, sehingga seluruh industri kalau dibutuhkan bisa dikonsolidasi untuk menguatkan pertahanan negara. Itu baru jos. Bukan keliling dunia beli senjata. Lah kalau keliling dunia beli senjata, negara itu tidak akan mengekspor senjata dengan kekuatan yang paling canggih. Paling yang diekspor ke Indonesia hanya senjata yang bisa untuk nakut-nakuti rakyat Indonesia, bukan senjata yang bisa melawan Amerika, bukan senjata yang bisa melawan Perancis, bukan senjata yang bisa melawan Jerman, bukan senjata yang bisa melawan Inggris. Lah seperti itu. Oh, berarti memang hanya untuk ya, industri militer itu hanya untuk nakut-nakuti rakyatnya. Ya kalau rakyat jangankan impor senjata dari Prancis ya, pakai hulu ledak yang kelasnya kecil-kecilan yang lucu ya, yang ya remeh-temeh aja rakyat udah takut dong. Selama ini rakyat memang nggak pernah mau berontak, rakyat itu hanya mengkritisi gitu. Jadi saya melihat klarifikasi ini kelas pejabat kok klarifikasi seperti ini gitu ya. Yang pertama sangat personal, jadi kayak tersinggung banget sama Dino Patijalal ya. Jadi sentimental ini, ya Mayor Teddy ini sebagai seskap dia terlihat sentimental. Dan
terlihat ingin menunjukkan arogansi. Nah, bolehlah kalau itu klarifikasi di dunia entertain ya, seorang artis dicolek oleh artis lainnya, lalu dia bikin konferensi pers, langsung tunjuk hidung artis lainnya, lalu menjelaskan kehebatan dirinya, terus dibandingkan dengan artis tadi yang ya 3 bulan hanya menjabat, nah, itu boleh. Tapi ini kan negara. Nah, yang menarik adalah kenapa Seskap Teddy Indrawijaya tidak langsung mengklarifikasi kritikan Amin Rais yang selama ini sudah ramai. Nah, kenapa ada perlakuan yang berbeda? Apakah kemudian tidak berani mengklarifikasi oleh Amin Rais karena keadaan yang diturunkan oleh Amin Rais memang demikian adanya? Sehingga Seskap Teddy Indrawijaya tidak berani mengcounter kritikan Amin Rais dan hanya berfokus kepada Dino Patijalal? Ini juga sebuah pertanyaan tentunya yang penting untuk kita ketahui, dan kalau perlu Seskap Teddy segera mengklarifikasi kepada Dino Patijalal saja. Seskap Teddy katakanlah bahasa anak-anak sekarang ya, berani tunjuk hidung langsung ya, sekali-kali lah dengan Pak Amin Rais begitu ya, klarifikasi ya, tegaskan bahwa tidak ada lendotan saya kepada Presiden Prabowo Subianto ya, tidak benar bahwa saya punya penyimpangan perilaku bersama Presiden Prabowo Subianto. Nah, itu kan tegas gitu. Seskap Kencana dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi sebenarnya kan apa yang disampaikan rakyat itu karena melihat hasil kunjungan itu kan sering kontroversi ya. Misalnya ketemu presiden apa itu lupa, tiba-tiba selentingan akan mengajarkan bahasa Portugis ya saat ke Portugal ya. Ke Portugis kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemarin ke Perancis tiba-tiba langsung ya akan meminta seluruh dunia pendidikan kita di seluruh level untuk belajar bahasa Perancis. Nah, ini yang sebenarnya harus ditata gitu loh. Agar rakyat itu bayar pajak merasa pajaknya ada manfaatnya. Bukan pajaknya hanya untuk jalan-jalan ke luar negeri, hanya untuk merayakan ulang tahun Teddy Indrawijaya di Perancis. Kan itu yang membuat rakyat juga marah. Pada lawatan di bulan April yang lalu kan sudah ke sana dan ada perayaan ulang tahun dan dirayakan pula oleh presiden gitu loh. Teddy kalau mau ulang tahun aja sendiri, nggak perlu ada urusan negara. Tapi kenapa diabadikan, ada ucapan selamat dari presiden dan di agenda presiden, karena saat itu bukan agenda pribadinya Teddy tapi agenda lawatan ke luar negeri. Seolah-olah kan agendanya ngepas-ngepasin di ulang tahunnya Seskap Teddy ini. Lah, ini duit negara, bukan duit pribadinya Prabowo. Kalaupun ada duitnya pribadi Prabowo itu tambahan saja. Yang jelas agendanya agenda negara dan tentu dibiayai oleh anggaran negara. Seskap Kencana rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedih ya kita melihat bangsa kita makin kesini makin kosono gitu. Jadi kritikan-kritikan dari rakyat, proporsi responnya itu lebih kepada pemerintah mempertahankan diri bahwa kami sudah benar, jadi kalian nggak usah kritik. Bukan dalam konteks, iya kami sudah bekerja, tetapi ada kritik maka kami dengar. Nah, cukup begitu. Kenapa? Sebenarnya orang yang mengkritik itu ketika kritiknya tidak dijalankan oleh pemerintah, dia juga nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa maksa juga. Tetapi dia sudah lega, sudah menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya. Kalau dalam konteks agama, sudah lega bisa menunaikan kewajiban agama, yakni dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalaupun nanti ada kerusakan, dia sudah berdakwah, maka kerusakan itu bukan tanggung jawab orang yang sudah beramar ma'ruf nahi mungkar. Kembali pada penguasa tadi. Tapi ketika penguasa merespon kritikan dengan bahasa, kamu nggak bener lo kritiknya, ini lo yang sudah kami lakukan, apresiasi kami dong. Nggak perlu begitu. Penguasa itu justru harus sibuk dengan apa yang disebut sebagai riayah su'udil ummah, melayani rakyatnya. Jangan sibuk mencari simpati rakyatnya. Jangan sibuk mencari pembenaran atau dalih atau apologi terhadap apa yang dikritik dari rakyatnya. Cobalah lebih banyak mendengar sekali-kali. Orang kan sudah banyak juga memanfaatkan fasilitas dari rakyat, pajak-pajak rakyat. Ya, anggaran dari negara itu kan dari rakyat. Di tengah anggaran negara yang digunakan untuk ke luar negeri yang tidak terukur itu, kan rakyat hari ini justru dibebani pajak yang lebih tinggi. Misalkan UMKM yang biasanya dapat fasilitas pajak dari total penghasilan mereka 0,5%, sekarang dinaikkan menjadi 22% setelah pemberlakuan PP yang baru. UMKM sekarang ini menjerit. Kenapa? Mereka akan diambil ya hartanya melalui mekanisme pajak itu lebih banyak daripada sebelumnya. Sementara hari ini
Harusnya negara hadir membersamai UMKM. Bahan baku tentunya yang utama ya UMKM yang bekerja dalam industri yang bahan bakunya itu dari bahan import. Walaupun dia nggak import langsung, dia beli dari import, itu kan tetap bahan baku naik, harga jual mau dinaikkan belum tentu bisa bersaing, market juga lagi sepi, ini ditambah lagi beban pajak besar, terus rakyat mau diapain lagi gitu. Saya sedih kalau dengar rakyat itu dipajekin, terus sementara tugas negara yang melayani rakyat sibuk ya hanya memberikan klarifikasi tentang dirinya bahwa dirinya sudah bekerja dan minta semacam diberikan aplaus dari rakyat. Wah, dia hebat. Oh, dia sudah bekerja. Oh, itu luar biasa. Enggak begitulah. Ini negara yang memang kita mau bangun bareng-bareng untuk kebaikan, bukan sekedar untuk pencitraan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.